Selamat pagi semuanya. Kembali lagi kita dalam acara podcast Masama. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kasus bullying di kalangan siswa. Seperti yang kita ketahui bahwa kasus bullying di kalangan siswa ini sedang marak di Indonesia. Meski demikian, bullying tidak boleh dianggap remeh karena dapat menimbulkan resiko dalam jangka panjang. Oke, di sini kita sudah ditemani oleh Ambar dan Sheila. Selamat pagi, Ambar dan Sheila. Pagi semuanya. Saya ingin bertanya nih pada kalian berdua. Menurut kalian nih ya, apa sih bullying itu? Kalau menurut saya, bully itu suatu tindakan mengintimidasi atau kekerasan terhadap orang lain. Kalau saya sendiri itu, bullying merupakan tindakan mengganggu atau menyakiti orang lain, baik secara fisik atau psikis yang bisa merugikan orang lain. Oke, apakah kalian pernah mendengar tentang kasus penyerangan atau penghinaan terhadap seorang siswa? Bagaimana nih menurut kalian berdua? Kalau kasusnya sendiri, saya pernah melihat di salah satu akun sosial media di mana anak tersebut mengalami tindakan atau pembulian itu. Dia itu dilakukan secara tidak manusiawi, di mana dia disiram air got, dipukuli sama teman-temannya, di mana yang kita lihatnya itu kayak kasihan, prihatin banget gitu. Kalau Sheila bagaimana nih? Kalau saya dulu pernah dengar dari teman saya sendiri bahwa ada anak laki-laki yang mencoba melakukan bullying ke temannya sendiri. Jadi ada ketua geng gitu, terus dia itu semena-mena kepada temannya untuk membalikannya jajan. Tapi temannya tadi menolaknya, akhirnya dia semena-mena dan membuli temannya tadi. Oke, sekarang kan juga banyak ya kasus bullying melalui sosial media. Menurut kalian bagaimana mengenai kasus tersebut? Kalau pembulian lewat cara apapun itu tidak dibenarkan ya, apalagi di sosial media, di mana kita tuh bisa mengakses seluruh aktivitas itu lewat sosial media. Dan juga kalau ada pembulian di sosial media itu berdampak kepada mental health korban pembulian tersebut, di mana dia akan trauma dan akun sosial medianya pun gak akan aktif. Soalnya dia kan kalau mau apa-apa gitu tuh harus mikir-mikir beberapa kali dulu. Gimana ya responnya seseorang kalau misalnya saya ngunggah ini atau apa gitu. Kasihan sih. Nggak dapat hiburan dan juga informasi-informasi penting itu mereka kan nggak akan dapat. Kalau pendapat Sheila bagaimana nih? Kalau untuk saya sendiri, bullying di sosmed ini sekarang sangat banyak sekali. Karena di luar sana banyak yang menggunakan sosial media seperti IG, Facebook. Setelah itu, banyak yang mengupload sesuatu dan banyak yang mendapatkan komentar negatif yang arahnya ke bullying. Dan itu bisa mengakibatkan trauma kepada seseorang untuk menggunakan sosmed tersebut. Jadi intinya sama ya, bahwa meskipun bullying itu dilakukan di sosial media secara langsung, itu dapat menimbulkan trauma pada anak tersebut. Iya, nggak baik. Pertanyaan selanjutnya nih ya. Apakah kalian pernah melihat secara langsung kejadian bullying itu? Bagaimana pendapat kalian berdua nih? Kalau itu saya pernah melihat secara langsung, di mana saya melihat ada seorang siswa itu, notabene dia itu sebagai siswa yang dipukuli, nggak cuma dipukuli aja, dia tuh dicaci maki gitu sama seniornya. Bahkan jarak yang terpaut antara mereka itu jauh. Kasihan saya lihatnya itu, kayak kesakitan terus, tapi dia diem aja gitu. Ya semoga itu tidak terjadi pada kita ya. Iya, Ya, amin. semoga ya Allah. Kalau Sheila bagaimana? Apakah kamu juga pernah melihat kejadian bullying? Alhamdulillah sih kalau saya belum pernah melihat secara langsung, tapi semoga saja tidak terjadi di lingkungan saya ya, amin. Ya. Oke, sekarang menurut kalian berdua nih ya, apa saja sih penyebab kejadian bullying itu? Kalau menurut saya bisa dari faktor korban, juga bisa dari faktor pelakunya. Yang korbannya ini bisa aja dia itu kayak pendiam, gak mau berbaur dengan yang lain, terus lemah gitu. Kalau dari faktor
pelaku pembuliannya bisa jadi dia tuh kayak sok berkuasa, sok paling kuat gitu. Jadi menganggap lemah lawannya itu. Iya, itu benar sekali loh. Iya. Kalau Sheila bagaimana? Menurut saya, bullying terjadi karena seseorang yang mencari perhatian dengan menunjukkan kekuasaannya kepada teman yang lebih rendah. Akhirnya dia melakukan penindasan kepada yang lainnya. Oke. Sekarang menurut kalian nih, bagaimana cara mencegah kejadian bullying itu? Kalau menurut saya sendiri bisa dari kita sendiri ya. Yang pertama, kita mencari kegiatan-kegiatan yang positif, terus memperbanyak teman, terus lebih mengakrabkan diri lagi dengan teman-teman atau yang lain. Kalau Gitu. Sheila bagaimana? Menurut saya, bullying itu bisa dicegah dengan cara menyebarkan kebaikan dan rasa peduli terhadap sesama, sehingga tidak terjadi kebencian atau ada rasa untuk menyakiti lainnya. Nah, jadi kita tuh lebih sayang, lebih peduli terhadap sesama, pada teman, kayak gitu. Iya, benar sekali. Jadi kita itu harus saling peduli, saling sayang, dan mengakrabkan diri dengan sesama supaya itu Iya. kita tidak Iya, saling tidak terjadi membuli. pembulian tersebut. Kita kan sekolah di MA Salafiyah ini ya. Saya ingin bertanya nih pada kalian berdua, bagaimana sih kalian melihat madrasah ini dalam mencegah bullying? Nah, kebetulan banget kan madrasah kita ini berbasis pondok pesantren. Jadi kita itu nggak hanya dibekali ilmu umum aja, kita juga dibekali ilmu agama. Contohnya gimana sih? Contohnya kita belajar ilmu kitab, yaitu Adabul Alim wal Muta'alim, di mana kitab tersebut mengajarkan kita beradab dengan guru, dengan teman, dan dengan yang lainnya. Selain itu, kepala madrasah dan juga guru-guru lainnya juga setiap kali akan masuk kelas itu, kita itu diberikan nasihat-nasihat yang positif agar saling sayang sama teman, peduli sama teman, dan itu cukup efektif biar tidak terjadi pembulian kepada teman gitu. Kalau pendapat Sheila bagaimana? Kalau di kelas 10 pada semester 1 kemarin itu ada proyek P5 dengan judul tema bullying, dan kita diajarkan banyak hal tentang bullying, termasuk juga cara pencegahan bullying kepada teman, dan itu kita praktekin saat di kelas juga. Menurut kalian nih ya, apa sih hukuman yang setimpal untuk si pelaku pembulian itu? Kalau kata aku sih dibawa ke kantor polisi ya, buat dapat hukuman yang bikin si pelaku pembuli itu jera gitu. Gak hanya dihukum, tapi juga dinasihati sama pihak kepolisian biar gak terjadi lagi kasus pembulian gitu. Kalau menurut saya sih, kalau semisal pembuliannya itu ringan, cukup di skorsing aja. Kalau misalkan pembuliannya itu berat, maka harus dikeluarkan. Ya, kalian ini kan sebagai siswa ya. Apakah kalian pernah merasa takut jika akan ada yang bully kalian? Ya pastinya pernah, tapi semoga aja nggak pernah ya. Dan hal yang biasa saya lakukan agar tidak terjadi pembulian itu dengan cara mengakrabkan diri dengan teman, peduli dengan teman gitu. Ya, karena saya tipikal anak yang tidak mau mengikuti urusan orang lain. Jadi saya juga tidak ingin ada yang membuli saya. Jadi benar ya, pada intinya apapun perilaku atau tindakan yang mengarah pada bullying itu tidak dibenarkan karena dapat menimbulkan dampak negatif bagi si pelaku ataupun si korban. Oke, terima kasih atas waktunya Ambar dan Sheila. Semoga kita diberi kesempatan untuk mengisi podcast dengan tema lainnya. Saya selaku host podcast Masama dengan tema bullying pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.